Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207, tentunya yang selalu menemani aktivitas kalian baik di dalam maupun di luar negeri dan atau di dalam dan di luar rumah begitu, atau kalian mungkin sedang berkendara, kalian mungkin sedang mendengarkan siaran podcast ini, dan kalian mungkin lagi nyapu atau lagi main handphone biasa gitu. Saya ucapkan selamat malam. Kalau yang dengernya malam, kalau yang dengernya pagi ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Tapi bagi yang lagi istirahat ya sudah pakai headset dan dengarkan podcast ini dengan penuh penghayatan seperti itu. Dan teman-teman, terima kasih banyak atensinya kepada kalian yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Wah, saya dan tim tentunya membaca komen-komen positif itu sangat luar biasa, greget ya. Gregetnya tuh dalam artian kok ada yang nanya aneh-aneh, ada yang ada yang curhat, ada yang kemudian ya cuma just scroll komen doang sih gitu ya, just enjoy the moment gitu. Dan bagi yang belum subscribe tentunya saya ucapkan subscribe channel ini karena oh my god, Pelita.hati 207 tuh kayak very important for watching gitu kan. Peres. Karena bagaimanapun karena bagaimanapun kayak positive vibes dari kalian itu membuat kita itu punya energi untuk siaran lebih greget lagi gitu. Nah, teman-teman, sesuai judul, ada beberapa teman-teman mungkin ya yang aduh, peraturan lagi bikin gue gerah gitu. Apalagi peraturan pemerintah, kok harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu. Itu bikin kita bengong, bikin kita kesel, bikin kita aduh. Padahal saya lupa kok nggak sen kiri gitu. Terus kemudian saya sampai ditilang, kenapa sih harus ada aturan ini, kenapa sih harus ada aturan itu, ini itu gitu kan. Kayak ribet banget hidup tuh diatur gitu. I wanna free, saya tuh ingin bebas sebebas-bebasnya, like animals gitu ya. Jadi kayak binatang gitu ya, pengen bebas. Nah, teman-teman, before I'm talking about everything, especially the rules gitu kan, bahwa peraturan sendiri memang sudah dibuat secara tidak sadar oleh manusia prasejarah. Terlepas dari pembahasan turunnya Nabi Adam ya, tapi manusia di tuempo doeloe alias di tempo dulu tuh, manusia itu sudah mengenal satu buah peraturan meskipun dengan bahasa purba ya, meskipun dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh kaum mereka seperti itu. So, peraturan sendiri dibuat bukan untuk dilanggar ya, tapi peraturan sendiri dibuat untuk memudahkan suatu komunitas dalam menjalankan semua aktivitasnya dalam hidup mereka gitu. Karena kalian coba deh lihat binatang. Binatang kan tanpa ada aturan ya. Mereka juga tidak mengenal undang-undang tuh. Mereka juga tidak mengenal istilahnya judicial review, mereka tidak mengenal istilahnya lawyer. Pokoknya namanya binatang kan tidak punya akal. Nah, manusia itu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akal dan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang jin gak usah kesinggung ya. Saya ngomong sini untuk manusia doang ya kan. Makhluk yang punya akal. Jadi sehingganya dengan akal tersebut pasti ingin ada kemaslahatan ataupun kebaikan dalam berserikat dan bernegara. Cie, ngomongnya berserikat dan bernegara gitu. Dan ya itulah manusia gitu. Uh, uh, I'm so sorry, non Muslim saja yang mungkin peraturan dalam agama mereka kan tidak serinci Islam, karena however bagaimanapun Islam tuh sampai ada fikihnya tuh ada bab toharoh, bab ini, bab itu, and then sangat detail sekali ya gitu. Non muslim saja punya banyak aturan dalam bernegara mereka, even mereka juga ada free sexnya, mereka juga mungkin ada pelegalan LGBT dan lain sebagainya. Tapi in other case or in other place mereka juga ada rule yang harus ditaati ya, minimalnya kayak rambu lalu lintas, kemudian peraturan mungkin perundang-undang di suatu negara, nggak boleh ngebunuh, nggak boleh perkosa, and then
yang sejenisnya lah ya. Nah, dengan pembukaan omongan saya barusan, kita di sini gitu, seharusnya teman-teman yang punya pikiran tadi gerah dengan suatu peraturan, apalagi peraturan pemerintah, harusnya mikir balik, oh iya ya, akan kacau suatu wilayah, suatu negara, suatu komunitas jika tidak ada aturannya. Nih, misal, bagaimana jika kamu punya perusahaan? Ayo kita berpikir bareng ya. Bagaimana kamu nih yang punya pikiran tadi tuh, yang malas dengan satu buah peraturan? Bagaimana kalau kamu tuh punya perusahaan? And then perusahaan kamu yang kamu bentuk itu nggak boleh. Pokoknya harus seragam ya. Aku nggak mau ada yang pakai jaket hitam, jaket putih, jaket merah. Harus seragam. Seragamnya yang sudah disediakan oleh manajer kita di sini gitu. Dan setiap makan siang di kantin, nggak boleh masuk kantor, nggak boleh masuk musola dan lain sebagainya. Dan tidak boleh rambutnya gondrong karena gondrong itu identik dengan kriminal, identik dengan hard rock mungkin, identik dengan hardcore mungkin, atau kemudian tidak boleh ada yang many rules gitu, banyak sekali peraturan pada saat kamu buat tuh aturan sendiri gitu kan dalam perusahaan kamu, seperti itu dalam pabriknya kamu. Kemudian ada orang yang melanggar, karyawan kamu mungkin ada yang melanggar, pasti kamu akan sebel dong, karena kok ngelanggar aturan sih gitu. Mungkin karyawan kamu akan balik bertanya, lah kenapa sih diatur gitu loh, makan terserah deh, mending saya mau di masjid mau di mana, nggak perlu kali makan itu di kantin gitu. And then kamu punya visi misi terhadap suatu aturan itu, dan kamu akan bilang bahwa ya biar rapi dan tertata aja. Nah, tuh dapat juga kan bahwasanya tuh suatu tempat, wilayah, bidang pekerjaan tertentu, pabrik, negara, provinsi, desa, segalanya itu membentuk suatu peraturan di dalamnya untuk mensejajarkan, merapihkan sesuatu yang kalau tidak ada peraturan itu justru akan menambah permasalahan yang banyak sekali. Bagaimana nih kalau makannya terserah deh, gak usah di kantin, tiba-tiba banyak sampah di dekat masjid, orang mau ibadah sholat jadi terganggu, mau makan di dalam kantor ternyata ada beberapa barang yang hilang, sampah jadi berserakan di atas meja kantor, and then muncul permasalahan baru dengan menuduh si A, si B, dan many more. Jadi peraturan itu dibentuk untuk menselaraskan dan menjadikan manusia yang makhluk berakal ini, lagi-lagi Jin gak usah kesinggung kalau lagi dengerin podcast ini gitu kan, kalian tidak termasuk dalam makhluk yang aku sebut, minggir kalian. Kadang-kadang jengkel deh. Ya udah sabar, lanjut aja gitu. Nah teman-teman, itulah kenapa suatu rule ataupun suatu suatu kebijakan itu tuh dibuat seperti itu, karena untuk menselaraskan dan mensejajarkan beberapa manusia, bahkan ya hewan pun serta tumbuhan pun ada aturannya, dan kitalah yang menjadi leader terhadap mereka. Kita di sini adalah orang yang memiliki kuasa hukum ya, seperti mungkin tentunya manut kepada undang-undang dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana dong kalau aku melanggar suatu aturan? Ya kamu harus mengerti bahwa segala sesuatu memang ada konsekuensinya. Jika kalian yang udah belajar agama pun pasti kalian ngerti bahwa yang namanya pelanggaran tertentu memang hukumannya nanti di akhirat ya. Tapi dijudge bahwa kalian berdosa, iya, karena melanggar suatu aturan gitu. Tapi teman-teman balik lagi bahwa bagi yang tadi bertanya, aduh gerah banget gue nih, banyak banget aturan di negara ini, rempong gak ada habisnya. Mau gerak sini ada aturan, mau gerak sini ada aturan, menyusahkan gitu. Tapi ingat ya, memang ada beberapa oknum-oknum kuasa hukum atau orang yang diberikan kuasa untuk menaungi masyarakat dalam hukumnya, malah korupsi, malah tidak baik, malah menyelewengkan hukum. Itu juga banyak sekali oknum-oknum seperti itu yang bermain ya, because of money dan lain sebagainya, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. But anyway, secara global dan secara keumuman,
peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk menselaraskan dan membuat diri kita tertata lebih anggun seperti itu. Ngomong-ngomong tetap tentang anggun, jadi ingat orang itu ya yang Xavier dan banyak lagi. By the way teman-teman, terima kasih banget. Mungkin pembahasannya sampai sini saja. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, like dan juga komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena bagaimanapun dukungan kalian, support kalian adalah memiliki vibes yang positif sekali bagi pelita.hati207. Dan bagi kalian yang ingin bertanya everything anything, kalian bisa tulis di kolom komentar apapun pertanyaannya. Tapi ingat ya, tidak membahas tentang politik dan agama, because I'm very tired about this in this country, in this beloved country, Indonesia. So guys, itu aja pelita.hati207 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys in other voice maybe. Yeah.